Shalom, Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani yang dilayankan secara daring atau online. Tema pada ibadah hari ini adalah identitas Yesus berdasarkan Kitab Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 11 yang berkata,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Hati Rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk.
Ibu Bapak kekasih, kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kehidupan baru teristimewa. Kami sudah ditibakan pada minggu, pada bulan yang baru, Februari. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskanlah akal budi pikiran kami. Kami hanya memohon pertolongan Tuhan dalam pembaringan sakit, dalam masa tua, ataupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kuduskanlah hidup kami sehingga firman ini menjadi pengharapan, kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36, ayat 28 sampai dengan 36 yang menyatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang berbaring atau terbaring lemah karena isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bagi Bapak Ibu yang terpapar virus corona atau COVID-19, kami dalam pelayanan ini menyampaikan sukacita bersama dengan Tuhan, membuat Bapak Ibu meyakini pasti sembuh, pasti sehat. Bagi Bapak Ibu yang menggumuli akan masalah ekonomi yang begitu terpuruknya dalam kehidupan keluarga, karena masalah-masalah keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Kekuatan kita hanya satu,
Firman Tuhan tidak pernah digagalkan dengan apapun bentuk yang terjadi ketika kita ada di masa wabah pandemi ini. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu Tuhan yang memanusiakan kita. Dan rencana rancangan untuk hidup kita tidak akan dimatikan atau tidak akan dimusnahkan oleh apapun bentuknya, virus apapun juga itu. Untuk itu Bapak Ibu berbahagialah Bapak Ibu semua yang sudah memasuki bulan yang baru, Februari bulan yang kedua 2021. 10 bulan berjalan ke depan. Kita akan menikmati anugerah Tuhan. Dan Tuhan kita itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Amin Bapak Ibu, apapun yang ada dalam hidup Bapak Ibu di rumah dan saat ini terlayani secara online ibadah di GPIB Jemaat Cahaya Nugrah kami di Surabaya Bapak Ibu. Kami bersyukur Bapak Ibu mendapatkan hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengganti channelnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara rinci. Pada hari Minggu ini sesuatu yang luar biasa. Yang tidak semua orang dipanggil, dihadirkan dalam dirinya sesungguhnya kemuliaan Tuhan ada. Kadang-kadang kita berkata, waduh saya ini makhluk berdosa Tuhan. Saya sudah melakukan tindakan yang begitu buruk. Apakah saya masih diberikan kesempatan dihadirkan kemuliaan Tuhan dalam diri kita? Dalam diri saya. Ibu bapak, karena itu berangkat dari kitab Injil Lukas ini mau menuju kemuliaan Allah di Yerusalem yang sudah ada pada proses pemberitahuan awal. Kepada siapa? Kepada para murid, kepada para pengikutnya. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kalau saya mau bilang, Tuhan dimuliakan melalui siapa? Melalui gereja. Gereja itu bukan gedung Bapak Ibu. Sehingga ada nyanyian di Kidung Jumat, gereja bukanlah gedungnya. Lalu dikatakan, lihatlah, gereja adalah orangnya. Itu Bapak Ibu. Betapa suatu tugas yang mulia dalam panggilan kita sebagai gereja yang adalah orangnya. Karena itu Tuhan Yesus sudah teramat mulia. Bahkan Bapa sendiri memuliakan Tuhan. Yang kalau kita baca ayat 35. Inilah anakku. Dari mana suara itu? Dari awan. Ibu bapak, sebenarnya tugas gereja adalah menjaga agar kemuliaan Kristus tidak tercoreng. Oleh hidup kita. Oleh tindakan kita. Oleh perbuatan kita. Karena tugas kita sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya apa? Tanda kutip, menjaga nama baik kemuliaan Tuhan yang sudah ada di gerejanya. Karena apa? Kepala gereja ini bukan pendeta. Kepala gereja ini adalah Yesus Kristus. Menjaga nama baik dari kemuliaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Agar kehidupan gereja Bapak Ibu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi siapa? Dimanapun orang yang ada dalam gereja ini, yang Tuhan tempatkan di tengah pekerjaannya, di lingkungan sosialnya. Dan ketika dia melakukan interaksi hidup sosialnya melalui siapa? Media sosial. Ibu bapak kekasih, ada dua kelompok. Kalau Bapak Ibu ikuti bacaan ini, menarik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat Alkitab masing-masing di rumah. Atau Bapak Ibu yang di handphonenya ada terkoneksi atau dimasukkan untuk Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, Bapak Ibu buka. Kita lihat. Sekarang ini karena sudah sangat mobile namanya Alkitab, sudah tidak ada buku-buku yang terbuka. Sekarang yang terbuka itu handphone. Ya enggak apa-apa, dibuka handphonenya. Atau bagi Bapak Ibu yang enak ya kali ya,
Alkitabnya di dalamnya itu di handphone kita, ya dimasukinlah, diinstal. Tidak apa-apa. Yang dari Lembaga Alkitab Indonesia semakin membuat kita tidak jauh dengan Alkitab kita. Karena apa? Handphone kita itu kan lebih dekat dengan kita timbang buku ini. Ya sudahlah, di dalamnya Bapak Ibu masukin Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kidung-kidung pujian, dimasukin, diinstal, di-offline-kan, supaya ketika mau membaca gampang, mudah. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Jadi Lukas 9 ini ada dua kelompok yang amat berbeda dalam hal apa? Pemahaman. Dalam hal apa? Kualitas. Beda juga apa yang mereka bicarakan. Dari dua tujuan kelompok itu. Yang pertama itu muncul Tuhan Yesus dengan berkilauan. Lalu dia menjumpai atau hadir Musa dan Elia dalam percakapan. Wajah Tuhan yang begitu mulia dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Serta Musa dan Elia juga demikian mulia. Ayat 31, mereka membicarakan tujuan. Nah, lihat Bapak Ibu. Mereka membicarakan tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem. Dan itulah misi penyelamatan dunia. Suatu pertemuan dan pembicaraan yang begitu mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini kan sekarang lagi dibatasi toh. Perjumpaan langsung, laring, atau jumpa. Sekarang itu semua PJJ, jarak jauh. Di sekolah pembelajaran jarak jauh atau online atau daring. Sehingga muncullah webinar-webinar yang dulu tuh laku gedung-gedung Bapak Ibu. Sekarang kesian-kesian juga loh Bapak Ibu. Pegawainya, saya yang punya gedung. Atau punya tempat untuk meeting. Sekarang orang sudah pakai webinar semua. Luar biasa ya kita didesak oleh COVID ini. Dan orang semakin mandiri. Tidak lagi membutuhkan proses perjalanan jauh. Hanya sebatas laptop, handphone, ataupun barang elektronika yang ada. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Perjumpaan Tuhan Yesus, Musa dan Elia, perjumpaan yang berkualitas. Pertemuan yang membicarakan tentang kepergian Yesus ke Yerusalem untuk misi keselamatan dunia. Nah, kelompok yang kedua. Perhatikan, apa kita masuk kelompok yang mana nih? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu kelompok kedua. Petrus, Yakobus, dan Yohanes justru tertidur. Tertidur pula ini ya. Saat itu ketika terbangun mereka heran dengan apa yang mereka lihat. Dalam ayat 33b, Bapak Ibu lihat ayatnya, perikopnya. Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus berbicara tanpa pemahaman, tidak paham juga tujuan Yesus. Jadi Petrus itu saya mau katakan seolah-olah hanya asal bicara saja. Kalau hasilnya juga berbeda Bapak Ibu. Tuhan Yesus beberapa waktu kemudian, ini proses dari penulisan Lukas. Mulai pada ayat 10 dan seterusnya. Maksudnya pasal 10 seterusnya. Ada proses. Bagaimana pikulan salib yang harus terjadi pada diri Yesus sampai mati dengan setia sebagai juru selamat dunia. Sementara Petrus menyangkal Yesus dan Yakobus dan Yohanes, perhatikan, justru mempercakapkan tentang apa? Kedudukan. Siapa yang pantas duduk di sebelah kanan? Itu Bapak Ibu. Memperkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Itu percakapan Yakobus dan Yohanes. Siapa yang layak di sebelah kanan dan yang di sebelah kirimu?
Bapak Ibu yang kekasih, saya mau ajak Bapak Ibu, apakah kita hari ini sudah menjadi pribadi dan gereja yang memahami tujuan Yesus atas hidup kita? Hidup kita ini tidak boleh cengeng Bapak Ibu. Tidak boleh dengan keluh kesah tok, menangis, meratap, tidak ada guna. Tidak ada untungnya Bapak Ibu, tidak ada hasilnya kalau meratap, nangis tanpa ada upaya dan permohonan dan keyakinan atas kemuliaan Yesus yang dihadirkan dalam diri kita, dan dia tidak pernah mempermalukan kita dimanapun kita berada. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, apakah kita hari ini sudah menjadi satu pribadi yang memahami tujuan Yesus atas hidup kita? Apakah kita kembali seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes? Kita lebih mirip atas Petrus dan kawan-kawan yang tidak tahu tujuan Yesus, sehingga asal jeplak, asal bicara. Atau jangan-jangan masih menjadi pribadi gereja yang tertidur Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi gereja yang memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, saya ajak membaca ayat 35. Saya baca Bapak Ibu ya, bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Pasal 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Sama-sama di rumah, dengarkanlah dia. Jadi caranya, telinganya itu didengarkan suara Tuhan yang tinggal pada kehidupan gereja, pada kehidupan anak-anak Tuhan, bagi kehidupan Bapak Ibu yang memang mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, artinya mendengarkan dia berarti juga menjadi gereja yang mau terus belajar mendengarkan. Sekarang ini kan susah untuk orang bertelinga. Lebih cepat kita membaca berita hoak Bapak Ibu. Telinga suara Tuhan itu kadang-kadang lebih cepat dengan tangan kita ini loh Bapak Ibu. Ketika kita terus mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan, mendengarkan berarti juga melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah didengar gereja, dan gereja menjadi apa? Ibu Bapa dan saya sebagai gereja menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Jadi Ibu Bapa kekasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu Epifania ini kita diberikan berkat lewat pengajaran. Tolong ya, dengarkan suara Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Melalui apa? Melalui firman yang hidup. Apa yang Tuhan mau ajarkan melalui firman-Nya, dengarkan dengan baik. Maka disitulah berkat. Disitulah kita membawa perjalanan gereja ini yang sesungguhnya kita menjaga nama baik Tuhan di dunia ini. Selamat hari Minggu. Bagi yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Baik kelahiran maupun perkawinan. Bagi yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Tuhanku
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan yang merasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di depan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu Bapak, kita masuk pada syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami tiap-tiap hari. Dengan memohon Engkau bersama dengan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, berikan sehat dan kuat. Demikian juga untuk Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kami juga datang memohon Engkau bersama memberikan hikmat kepada pemimpin kami di Jawa Timur dan di Surabaya, Gresik sekitarnya. Dengan kesehatan, kekuatan, maka anugerah Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan, proses vaksin sudah berjalan. Kami imani sesungguhnya Tuhan memberikan kami hikmat untuk menyertakan hidup kami, memohon agar proses vaksin ini seluruh rakyat Indonesia menerima kebaikan Tuhan melalui hikmat yang diberikan Tuhan kepada pemerintahan bangsa kami. Bapa di surga, beberapa proses bencana yang terjadi di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Selatan, daerah Manado sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Engkau bersama menguatkan mereka yang mengalami peristiwa itu dan berikan mereka kesabaran dan kekuatan. Tuhan, bagi jemaat Tuhan di hari ini berulang tahun, kami yang ada di rumah, kami berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, diberkatilah sukacita pertambahan usia kami. Tuhan Yesus, bagi kami yang sementara ini dalam proses pemulihan, kami yang terpapar virus COVID-19, dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, perawatan Tuhan memulihkan, menguatkan kami. Dan kami percaya Engkau hadir dalam perjumpaan kami pada proses pemulihan itu. Bapa di surga, kami mohon untuk tenaga kesehatan. Kiranya perjuangan mereka yang belum usai, berikan mereka kesehatan Tuhan. Jauhkan mereka terpapar virus ini. Sungguh mulia pekerjaan mereka. Karena itu dalam nama Yesus lindungi mereka Tuhan. Kami imani di pelosok-pelosok tanah air sampai di perkotaan. Di lingkungan kami sendiri para nakes ini Tuhan. Kiranya Engkau melingkupi mereka dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan 1 minggu yang berjalan ini kepadamu Tuhan. Tuntun langkah kami, berikan berkat-berkat yang merupakan sukacita kami melewatinya. Dan jikalau kami juga mengalami tantangan, kami belajar untuk memberi diri bahwa Tuhanlah sumber penolong kami yang sejati. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah syukur dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Engkaulah yang
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh, haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu, haleluya. Bila Kau hadir kami tak mati, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau lenyapkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria, haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia, haleluya. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara bersama-sama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu kelima sesudah Epifani 7 Februari 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu kelima sesudah Epifani. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun ibu bapa berada. Saya mau
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman, pendeta Kristen Handoyo Bangun, penatua diaken yang bertugas, Roh Kantor Organis mengucapkan selamat hari